Ini hari saya akan kongsikan cara macam mana kita setting air untuk water change ikan laga. Check it out. Assalamualaikum, salam damai guys. Ini hari saya akan kongsikan cara-cara dan teknik untuk kita sedia air water change ataupun setting air untuk water change. Kenapa saya perlu kongsi nih? Sebabnya ramai newbie, player-player baru yang datang pergi kedai, ada yang WhatsApp saya dari dalam Sabah, luar Sabah, tanya kenapa ikan dia mati? Kenapa dia baru beli water change besok 2-3 hari mati sudah. So macam mana cara mau setting air nih dia orang bilang. Saya kongsikan hari ini. Yang penting at the end of this video bro, kamu akan dapat tahu macam mana cara untuk setting air. Sebenarnya di luar sana ada banyak cara. Hari ini saya akan explain cara paling basic dan paling prinsipal. Selebihnya kamu ubah mengikut keadaan kamu sendiri di sana, oke? Sebelum kita setting air, kita kena belajar, kita kena faham ada beberapa jenis air yang boleh kita gunakan untuk ganti air ikan ataupun untuk simpan ikan. Air yang pertama yang most common sekali adalah air dari ini, bro. Ini pipe daripada jabatan air kalau di Sabah. Kalau di luar dia ada syarikat konsesi yang menyediakan air lah bagi satu daerah atau negeri. So air yang dibekalkan oleh mereka itu adalah air yang digunakan macam ni. Wah kabutnya. Mengkali dorang baru buang klorin ini. Tempat saya ni dengan loji air sangat dekat. Jadi air yang dari pipe ataupun tap water kita panggil mengandungi klorin, bro. Itu beza dan nomor satu. Kenapa di jabatan air buang klorin di dalam air yang dorang supply? Tujuan dia adalah untuk membunuh bakteria-bakteria yang ada di dalam air. Jadi bila air supply pergi rumah, so air itu selamat untuk digunakan. Tapi bukan selamat untuk diminum, sebab dia ada klorin. Jadi kalau di rumah selalu, apa yang orang rumah kita bikin, mama bapak kita bikin atau istri kita bikin, selalu dia ambil air, dia masak, bro. Oke, kenapa dia masak? Satu, membunuh bakteria. Kedua adalah membuang klorin yang ada di dalam. Selepas air dimasak, baru boleh diminum. Paham? Jenis kedua adalah air semula jadi. Air gravity, mata air, ataupun air sungai. Dan last sekali adalah air hujan. Apa beza nih? Air gravity ataupun air mata air, kamu boleh pakai terus. Ini tiada klorin. In fact, di orang ini ada mineral yang bagus, bro, di dalam. Cuma banyak atau sedikit, itu kamu kena try test lah. Sebab setiap mata air atau air gravity dia berbeza-beza. Tidak perlu buang klorin, pasal tiada klorin. Yang ketiga adalah air sungai, bro. Air sungai ini memang kita boleh pakai, sebab ikan memang hidup di sungai. Cumanya kamu kena hati-hati, pastikan air sungai yang kamu ambil itu bukanlah air sungai yang tercemar. Kalau kamu pakai air sungai yang tercemar, mampus ikan kamu, bro. Paling senang mau tahu di mana kamu ambil itu air, pastikan ada ikan hidup di dalam sana. Kalau ada haiwan dalam air, oke lah itu boleh pakai. Itu pun tidak payah taruh klorin, pasal memang tidak klorin, bro. Yang terakhir sekali adalah air hujan. Oke, air hujan ini agak berbahaya sedikit, bro. Sebab air hujan ini adalah air yang terjadi hasil daripada proses sekitaran air di bumi. So air hujan, terutama tempat yang lama tidak hujan, lepas itu tiba-tiba hujan, selalunya kandungan-kandungan apa di dalam dia itu, barang-barang sains apa segala chemical dalam dia itu tinggi. Jadi saya tidak syorkan untuk guna air hujan lah. Tapi kalau kamu rasa oke, bolehlah pakai, boleh cobalah. Tapi saya pernah coba beberapa kali, memang ikan tidak cukup sehat bila pakai air hujan. Di bumi kan nanti dia cycle tuh air sejat pergi atas, nanti dia turun tahap apa lagi dia punya parameter di dalam tuh. Jadi agak merisikokan bagi ikan. Bila kita setting air, kita ada dua jenis setting air. Satu, setting air yang untuk kita pakai simpanan. Maksud dia, kita setting nih air untuk nanti 2-3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian baru kita pakai untuk water change. Satu lagi jenis yang selalu kita guna adalah setting air yang kita setting sekarang juga kita mau kasih masuk ikan. Ini dua jenis setting ya. Cara pertama, setting air, pastikan kamu ada bekas air dulu. Baldi, besen, macam begitu pun boleh. Alright, macam begini pun boleh. Kolam macam begitu pun boleh, kolam simen. Ataupun kamu terus simpan air dalam sini. So jenis air terpulang kamu. So sampel kita hari ini adalah air pipe. Pertama kita sudah sedia air. Kalau setting untuk guna air simpanan, yaitu kita bukan terus mau kasih masuk ikan sekarang. Bila kamu ambil air nih, proses pertama kita perlu buat adalah membuang klorin yang ada di dalam. Cara untuk buang klorin, kalau kita mau pakai terus air nih, kita pakai anti klorin ataupun klorin remover. Kalau kamu setting air nih untuk nanti baru pakai, kamu tidak perlu pakai itu. Sebab kau hanya perlu jemur saja ini air, ataupun biar dia di tempat terbuka, nanti klorin itu sendiri akan tersejat keluar, dia akan hilang sendiri. So tidak perlu pakai klorin. Jadi sekarang saya akan tunjuk setting. Ini contoh air yang kita ambil tadi fresh dari pipe nih. So kita ambil air nih, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.
Air ini adalah air pipe, brother. So, air pipe ini dia ada klorin. Kalau kamu mau tes ada klorin atau tidak, kamu boleh guna ini barang. Klorin tester. Ini klorin tester. Cara dia senang saja. Kamu kasih masuk, ini cair dalam sini, pergi dalam sini. Kalau ada klorin, dia akan berubah jadi warna kuning, bro. Tapi dia terjemur sudah kan tengah hari tadi. Saya rasa klorin dia pun tidak banyak, sedikit lah. Oke. Lepas kasih masuk tuh, kita akan gaul. Oke, kita akan gaul. Kalau dia sangat kuning, berarti klorin itu sangat banyak. Oh, laju hilang klorin. Sebab terjemur tadi kan. Oke. Jadi berarti ada klorin tapi tidak banyak. Kuning dia sedikit saja. Tidak banyak kah? Berarti tidak klorin sudah. Kalau tidak klorin kita boleh masuk ikan sudah. Tapi saya mau kasih nampak kamu macam mana kalau jenis ada klorin. Saya ambil ini ya. Oke, saya ambil ini nah. Mari kita tengok contoh ah. Ini kita buang balik sini. Ini air pipe. Fresh ya. Fresh lah pula. Kita kasih masuk nih ya. Kita tes dia ada klorin atau tidak. Ini yang tadi itu sudah terjemur, Pak. Coba kamu tengok, dia terjemur saja, laju dia hilang. Nah, begitu, Bor. Tengok ini, Bor. Nampak tuh jadi kuning. Nah, nampak dia jadi kuning, beza dia. Nih, tidak klorin, tidak klorin. Ini sedikit-sedikit lah klorin. Tengok, kuning. Boleh nampak kan? Di dalam tuh beza. Kuning, nampak? Nah, kuning. Banyak klorin. Banyak klorin. Ini terjemur sudah tadi nih, baru beberapa menit sudah hilang klorin. Berarti hari ini jabatan air kasih masuk sedikit saja klorin. Sinilah, mari. Oke, sekarang itu baru kita tes ada klorin kah tidak. Sekarang kita mau tes. Nampak kan beza banyak klorin. Ini sedikit klorin, ini hampir tidak klorin, hampir tidak klorin, ada klorin sedikit. Makin dia pekat, makin dia banyak klorin. Jadi kita guna Nina, bro, hypo. Saya guna ini hypo, ini saya ada jual Rp5 100 gram. Ini untuk buang klorin. Kita akan letak beberapa biji, 3 ke 5 biji kah? Oke. Kita letak juga di sebelah. Kita letak juga di sini dan kita letak di sini. Oke. Dia akan membuang klorin tuh. Macam mana dia membuang? Kamu tengok betul-betul lah. Dia kuning kan? Sekejap lagi dia akan jadi jernih. Kita kasih cairkan itu hypo tuh, tadi. Dia cair, dia masuk dalam air. Dan akhirnya hilang kuning dah. Berarti hilang klorin dah. Nampak? Bukan magic kah? Bukan magic tapi itu science punya reaction. Tindakan kimia. Tengok sekarang air ini sudah tidak ada klorin. Yang kedua, cara yang kita perlu kedua, panas pula kan sini dulu kita. Oke, Bor. Yang kedua, saya kena explain satu benda, bro. Selain daripada buang klorin, kamu kena pastikan pH air itu betul. Untuk ikan laga, pH yang terbaik adalah 6.5 ke 8.5. Lebih atau kurang daripada itu akan menyebabkan kerusakan air, menyebabkan ikan mati. Saya bagi contoh, jika pH rendah, kin nombor kecil pH dia, maka air itu sangat beresid. Bila dia beresid, dia akan menghentikan sel-sel dalam ikan. Maka ikan itu akan mula menunjukkan simptom susah berenang, tak ampai saja di dasar. So, apa yang buat air pH boleh naik? Salah satu adalah bahan tai dia di dalam ataupun makanan kita yang dia tidak, makanan ikan yang tidak habis di dalam. Amonia terlalu tinggi. Sebab itu disyorkan water change. Kena rajin water change. Tambah air baru, tambah air baru. Water change ini terpulang kamu mau buang semua atau membuang separuh pun boleh. So, macam mana mau tes pH? Kamu pergi beli tu pH tester ada di Shopee. Tadi kita sudah guna hypo untuk buang klorin. Sekarang bila selepas kita buang klorin, kamu boleh letak garam. Fungsi dia adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang tidak bagus di dalam. Dan garam ini juga untuk mengubah pH air. Tapi jangan guna terlampau banyak, asal just nice. So, garam ini, kalau saya sini saya ada dua jenis garam. Satu garam ketapang, ini garam ketapang dan ini adalah garam biru. Saya bagi contoh macam mana pakai. Tadi klorin sudah tiada, so saya akan letak sedikit garam ketapang. Yang satu pakai garam ketapang, yang satu pakai garam biru. Pakai garam biru. Apa guna garam ketapang? Garam ketapang ini garam yang sudah dicampur dengan ekstrak ketapang. Nampak?
Apa guna garam biru? Garam biru adalah garam yang sudah dicampur dengan obat anti white spot. Ini garam sangat bagus pakai kalau kamu lambat water change lah, sebab dia kurang-kurang mengelakkan daripada kena itu white spot, bro. So boleh juga setting air tanpa taruh garam. Ada juga orang setting air tidak taruh garam pun boleh terpulang sama kamu. So basically ini adalah cukup sudah, memadai sudah, dan kamu boleh kasih masuk ikan sudah. Tapi kalau kamu ada bahan-bahan tambahan lain adalah lebih bagus untuk digunakan. Sebagai contoh adalah daun ketapang. Mana sudah daun saya itu? Oh, ini lah. Oke. So ini daun ketapang. Selalunya ada orang kasih masuk terus semua begini. Tapi saya prefer untuk potong dia punya tangkai di tengah, tulang dia di tengah. Sebab kenapa? Kalau dia macam belendir itu air. Kalau ada tuh dia punya tangkai di tengah. Sebagai contoh ini. Letak sini di dalam. Ada orang setting macam begini saja pun ada. Setting begini saja. Oke, bahan-bahan tambahan lain adalah saya mau kenalkan kamu sama ini 3 barang. Selalu tanya, ini barang murah saya nih, tapi ramai tidak tahu pentingnya ini barang. Oke, ini kita panggil Aquadin 3 adik-beradik. Dia ada warna kuning. Warna kuning ini bila kamu letak di dalam, air akan jadi warna hijau. Warna kuning yang air nih Aquadin tutup kuning nih, Aquadin hijau ini. Fungsi dia adalah untuk mententeramkan ikan dan juga menjaga kesehatan dia secara general, dan juga untuk kuarantin ikan. So sebab tuh kalau kamu pikir di akuarium, nampak saya tuh akuarium air warna hijau, saya punya suggestion jangan dulu beli. Sebab sama ada ikan tuh baru sampai tengah kuarantin, mau buang dia punya penyakit-penyakit yang dia bawa daripada tempat lama, ataupun ikan tuh tengah sakit, tengah di condition. Sebaiknya beli yang normal punya warna air lah. Dan ini adalah untuk sangat sesuai digunakan ketika musim hujan untuk mengelak itu penyakit yang kapas-kapas putih di badan dia tuh. So ini warna dia biru lah, alamak, warna dia biru. Dia akan jadi begini juga lah. Saya bagi contoh, nah begitu jabun. Oke, sama juga dengan garam biru. Beza dia, kau tidak perlu pakai ini lagi sebab itu garam biru memang sudah ada garam dan itu white spot. Dan yang terakhir adalah ini warna merah. Warna merah ini sangat bagus. Saya guna untuk ikan yang saya tidak tahu apa penyakit dia, dalaman, tidak nampak. Kalau yang biru tuh kita nampak di luar deh bro. Kalau ini untuk dalaman deh bro. Kadang-kadang di mulut dia rusak. Lepas tuh ada fungus, ada parasite, ataupun tidak berapa sehat berenang. Saya akan pakai ini nah. Untuk something yang saya tidak boleh agak apa sakit dia, saya akan pakai ini. Dia punya warna macam kemerah-merahan, kecoklat-coklatan, dan juga macam ke antalah, ke apa. Tapi dia warna dia beginilah bro. So untuk Aquadin merah nih begini warna dia bro. So ini untuk kita terima. Dia kurang lebih macam ketapang lah. Bila kamu pakai ini kamu kasih asing lah, sebab baru kamu tahu ini ikan treatment. Jadi tidak terkonfuse. Bilang air ketapang Benny, ini bukan air ketapang bro, air ubat. Kalau kamu ada suplemen tambahan lain untuk penjagaan air, ataupun kamu mau setting nih untuk grooming, kamu boleh tambah. Baru tuh suplemen di dalam. So untuk hari ini saya memang akan pakai ini Gaptro Magical Clay. Ini adalah untuk menjaga air bro. Dia menjernihkan air. Yang paling best itu kotoran semua bro, dia gumpul terus pergi bawah. Jadi senang, kau boleh isap dia pakai dropper saya di bawah, dan air jadi jernih bro. Quality air terjaga bro. Kalau selalu kita water change 3 hari, sekarang saya boleh buat water change 5 hari, 7 hari. Air masih oke. Dan ini yang paling best dia, di dalam ini ada kalsium. Dan last sekali paling best, dia murah, saya bawa 10 ringgit. Begini banyak. Cuma guna 5 titis saja bro. Ini kita ada jual, boleh PM kami ya. Begitu saja, 5 titis lah, tapi saya main picitkan, jadi saya main begitu saya lah. 5 titis ya kalau kamu main drop, tapi saya malas mau tunggu dia betitis lah, jadi saya picit saya lah. Gaul, 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 dan gaul. Tada, siap. Ini kita guna garam ketapang, garam biru, daun ketapang, General Ed, dan yang warna merah tadi. Sekarang kamu boleh direct kasih masuk ikan. So ini barang-barang keperluan dia kalau saya punya setting air. Pertama saya mesti ada chlorine tester. Saya mau tes ada klorin ke tidak. Kamu nampak sini depan mata tadi berapa cepatnya air pipe yang dijemur hilang klorin dia. Dan berapa banyaknya klorin air yang direct dari pipe tidak kena jemur, tidak apa. Sebab itu kita perlu ini hypo. Oke, ini kita ada jual 5 ringgit untuk membuang itu klorin. Dan lepas itu kita pakai garam. So garam ini kita ada garam ketapang yang sudah diproses dengan ketapang, memudahkan kerja kamu TP cari ketapang ada sudah. Dan garam biru memudahkan kerja kamu TP lagi mau tambah garam yang obat biru apa semua memang ada sudah dua-dua. So ini harga dia 7 ringgit 1 kilo kita jual, ada di Shopee. Dan ini adalah obat ya, penjagaan air. Ini kita jual 10 ringgit nih nah, tidak banyak kan? Ada mangkali 15 botol lagi tinggal, kalau mau boleh pakai. Air memang tahan lama, yang paling best saya suka air jernih dan ada kalsium. Berada. Apa yang kita boleh belajar daripada perkongsian hari ini, teknik dan cara yang paling penting kamu kena pastikan, nomor 1, semakin lama air diperap, semakin bagus quality air. Nomor 2, pastikan klorin tiada. Nomor 3, pH air hati-hati. Dia antara 6.5 atau 8.5.
Kalau dia turun daripada 6.5 berarti dia sangat asid. Amonia terlampau tinggi, terlampau kotor air, pH terlampau rendah. Bila terlampau rendah, mati itu sel-sel ikan, bro. Dia susah mau berenang banyak. Kalau terlampau tinggi pula, dia jadi apa nama dia itu? Alkali. Kalau kamu pakai penapis air, bro, penapis air kamu boleh pakai kowe, whatever, apa semua, pastikan alkali dia bukan terlampau tinggi punya alkali. Asal dia 8.5 ke 9 pun still oke lah, tapi lebih-lebih daripada itu susah sudah. Kalau kamu pakai penapis yang penapis air di luar yang pakai shilling tuh, bro, pastikan, bro, itu mesin regularly kena servis. Kalau tidak kena servis, tidak kena tapis juga tuh klorin dia. Ada juga tempat-tempat yang lama kena servis dia punya apa, tidak ikut jadwal. So bahaya juga, bro, boleh menyebabkan ikan mati, bro. Oke kah? Saya harap perkongsian saya dapat membantu Anda semua. Dan paling penting, bro, saya mau kasih tahu, ada ikan saya sampai, bro. Ikan baru sampai, bro. Saya beli ikan ini adalah ikan daripada Khairul Fahmi 2, Facebook dia. Kamu boleh tengok Nina ikan dia. Dia macam Nina, bro. Ini ikannya, bro. Ini mantap, thank you. Ini AI beta bagi saya, thank you. Marble blue dot bro, memang padu, bro, gila. Nah, 1P itu jantan dia, itu betina dia di sebelah. Lawa kan dot dia. So size dia masih anak. Kamu doakan saya dapat groom dengan laju dan pantas. Ini ada di belakang, bah. Saya angkat dulu, Nina. Dapat groom dengan laju dan pantas supaya kita mau kasih breed. Padu kan? So kalau kamu mau ikan-ikan begini, kamu boleh kontak brother Khairul Fahmi 2. Saya ada screenshot dia punya Facebook. Kamu boleh WhatsApp dia, kamu boleh messenger dia. Cuma harga dia, bro, ini barang quality, bro. Dia punya adik yang saya pernah share nih, placing nomor 1. Nextcom dia pun placing lagi. Ini minggu dia main, saya harap placing lagi. Jadi memang cantik. Saya memang peminat marble blue dot begini. Kalau kamu mau boleh kontak dia, bro. Saya beli pun bukan cuma murah-murah nih, bro. Jadi kalau kamu pergi runding, kalau mau minta P agak galakan quality, janganlah minta P 50 ringgit. Memang tiada lah, bro. Dia bikin pun saya tidak tahu berapa lama dia dapat begini. Induk pun dari mana dia dapat pun saya tidak tahu. Bukan senang mau dapat begini. So kita hargai breeder. Kalau kamu mau pergi beli, kalau tidak mau beli P, beli jantan saja. Memang puas hati, bro. Cantik kah? Tinggi-tinggi dulu, Pak. Terima kasih kerana setia menengok video ini sampai di penghujung video. Kalau kamu ada apa-apa perkongsian yang perlu, yang kamu mau saya kongsikan, kalau saya boleh jawab, kamu komen saya di bawah. Nanti saya akan coba buat satu video untuk setiap soalan kamu. Majulah beta untuk negara. Oke, see you next video. Goodbye.